Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aliza dengan NIM 12350121563 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe saya tentang aplikasi untuk belajar membaca Al-Quran. Ini yang saya tunjukkan sekarang ini ialah tampilan saat loading aplikasi. Nah, terus nanti dia bakal ke sini untuk mulai ini kalau dia belum punya akun. Terus kalau sudah punya akun, dia bakal disuruh login. Nah, ini tampilan kalau misalkan dia sudah login. Ini ada 3 untuk tampilan onboarding. Nah, terus yang ini halaman login ya. Nah, terus ini tampilan home-nya setelah kita login. Kita masuk ke aplikasi gitu. Nah, terus ini untuk tampilan jika kita mau masuk ke dalam suatu kelas gitu. Kan kita tuh role-nya di sini ada sebenarnya ada 2, tapi kita jadikan 3 gitu. Karena untuk orang umum itu udah terhitung sebagai pelajar gitu. Di menu belajar ini dia terbagi 2. Untuk yang pertama itu journey, yang isinya tuh seperti per bab itu. Kayak gini tuh. Jadi dia terbagi menjadi subbab-subbab untuk belajar Al-Qur'annya gitu. Nih. Nah, terus di bagian ensiklopedia contohnya tuh kayak makhrajul huruf, hukum tajwid dan juga tanda wakaf gitu. Nah, ini untuk tampilannya. Ini ada huruf hijaiyah. Terus untuk makhrajul hurufnya ada harokatnya juga. Nah, ini untuk tajwid, untuk belajar tajwid ya. Terus ini untuk belajar wakaf juga ada. Ada 3 jadinya. Nah, ini untuk tampilan membaca Al-Quran. Dia ada 2, ada terbagi menjadi surah dan juga juz gitu. Ini tampilan untuk list surahnya ya. Terus ini tampilan pas kita pencet suratnya nih, nanti dia bakal muncul seperti ini. Kayak dia baca Quran seperti biasa gitu, seperti aplikasi Quran pada umumnya untuk yang baca Al-Quran ini. Oh ya, ini untuk Al-Quran ini sendiri sumber itu dari Quran.id. Nah, terus ini untuk menu jusnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau baca per jus gitu satu hari satu jus kan, masya Allah tabarakallah. Di sini juga sudah bisa terbagi gitu per jusnya. Nah, terus ini untuk menu profil kita. Sini ada modenya itu dia bisa solo learning, terus bisa gabung ke kelas ini nih. Terus kita bisa edit profilnya juga gitu, misalnya mau nambahin foto profil, atau ngubah nama kita, atau ngubah nama pengguna kita, user. Nah, terus ini untuk pencapaiannya ada, kita login terus tiap hari untuk belajar gitu kan. Terus di sini ada streaknya. Terus ini untuk penilaian rata-rata kita belajar gitu. Nah, terus ini untuk solo learning tuh dia ada untuk gabung ke kelas. Nah, terus untuk koleksi itu terbagi 2, ada pencapaian sama lencana. Ini tampilan kurang lebih seperti ini untuk koleksi pencapaian dan juga koleksi lencana. Jadi untuk user yang memakai mode solo learning itu bisa join ke kelas. Tapi itu kayak opsional gitu loh, nggak harus. Semisal dia mau join kelas, nanti dia ketemu dengan user yang role-nya sebagai guru ngaji ataupun instruktur membaca Al-Quran gitu. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita mau masuk kelas, nanti ada kodenya gitu. Kurang lebih saya mengambil contoh seperti kayak di Google Classroom atau di aplikasi Edmodo gitu. Dan nanti kalau kita masuk kelas, kita tuh bakal gabung ke kelas yang ada satu instruktur atau guru ngaji dan banyak pelajar. Yang kedua ada mode class learning. Ini untuk pengguna
yang menggunakan mode pelajar tetapi masuk ke dalam kelas yang ada instrukturnya gitu. Kurang lebih sama, bedanya ialah di class learning ini dia ada progres belajar kelasmu. Jadi si instrukturnya itu nanti bisa memberikan tugas kepada pelajarnya atau santri-santrinya di sini gitu. Nah, terus untuk naikin persen itu si murid ini harus ngerjain semua tugas-tugas yang diberikan. Jadi entah itu riset persenannya itu entah tiap minggu atau tiap bulan tergantung gurunya tuh mau bikin materinya itu untuk per minggu atau per bulannya gitu. Jadi sifatnya itu riset nanti direkap gitu misalkan di akhir bulan untuk melihat semua progres dan juga kinerja belajar si santri atau pelajar dari instrukturnya tersebut. Ini yang membedakan secara spesifik itu dibanding mode solo learn. Terus untuk role yang terakhir itu ada role untuk guru atau instruktur mengaji. Ini untuk tampilan beranda atau home-nya. Ini untuk aktivitas terbaru. Misalkan kita sebagai pengajar kita ngasih tugas, terus si santri ini udah ngumpulin. Nah, kita bisa meriksa dari sini. Yang kedua ada fitur kelas. Jadi dalam fitur kelasku ini kita bisa melihat kelas kita tuh ada berapa gitu nanti bisa di slide. Nah, terus ini terakhir untuk menu profil dari si pengajar atau instruktur mengaji itu. Baiklah, sekian penjelasan prototipe aplikasi belajar membaca Al-Quran, yaitu Quranku yang sudah saya buat di aplikasi Figma ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.